Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ika Wahyuning Tiastuti dan teman saya Irma Kusumawati. Pada kesempatan ini, dalam video yang akan kami buat, kami akan mendiskusikan tentang riba dan utang piutang. Langsung saja kita mulai. Jadi, dilihat dari asal bahasanya, riba memiliki arti bertambah. Sedangkan secara istilah, riba adalah akad yang terjadi dengan penukaran tertentu, tidak diketahui sama atau tidaknya menurut syarat, atau terlambat menerimanya. Riba tidak sama dengan jual beli. Riba merupakan sebuah tindakan mengambil harta yang tidak baik, sesuai dengan pendapat Haji Sulaiman Rasyid pada bukunya Fikih Islam, halaman 290. Pada dasarnya, riba merupakan suatu tindakan mengambil keuntungan atas orang yang berpiutang yang dilakukan oleh orang yang berhutang, ataupun mengambil keuntungan atas suatu penukaran barang. Kemudian, dalam riba sendiri, tentunya banyak problematika yang muncul pada kehidupan sehari-hari. Salah satu contohnya yaitu, apakah diperbolehkan barter antara sedikit kurma yang berkualitas baik dengan kurma yang berkualitas lebih rendah dengan jumlah yang lebih banyak? Jadi, untuk masalah ini, 4 mazhab yaitu mazhab Imam Syafi'i, Imam Maliki, Imam Hambali, dan Imam Hanafi tidak memperbolehkan adanya barter jenis ini. Namun, bisa diatasi dengan adanya perantara uang. Misalnya, penjual kurma yang memiliki kualitas baik menjual kurmanya dengan harga 10.000. Maka, orang yang memiliki kurma yang lebih rendah harus membayar lebih dahulu sebanyak 10.000. Kemudian, orang yang memiliki kurma yang berkualitas baik tersebut membeli kurma dengan kualitas yang lebih rendah dengan uang 10.000 tersebut. Hal ini diperbolehkan karena ada perantara uang. Sedangkan jenis-jenis barang yang dianggap tidak riba juga bermacam-macam. Menurut Imam Syafi'i, suatu barter atau penukaran atau jual beli tidak dianggap riba antara mata uang dan makanan. Sedangkan menurut Imam Maliki, yang tidak dianggap riba adalah antara uang dan makanan pokok. Sedangkan menurut Imam Hambali dan Imam Hanafi, sesuatu yang tidak dianggap riba adalah penukaran antara barang yang cara menakarnya berbeda, yaitu ditimbang dan ditakar. Kemudian utang piutang. Piutang adalah memberikan hak milik atas suatu benda dengan syarat dikembalikan lagi dengan benda atau nilai yang sama. Hukum asal transaksi ini adalah sunnah karena di dalamnya termuat unsur ta'awun atau rifqah atau tolong-menolong pada sesama makhluk. Namun, terkait dengan situasi dan kondisi, hukum yang tadinya sunnah akan berubah. Di antaranya adalah sunnah. Hukum sunnah yang merupakan hukum asal ini berlaku dalam kondisi ketika muqtarid tidak dalam keadaan terjepit atau darurat. Nilai kesunahan dapat dari adanya unsur ta'awun tolong-menolong. Hal ini karena muqtarid atau yang memberikan utang tidak dalam kesusahan, sehingga sunnah untuk memberikan utang kepada orang yang berkebutuhan, yang berpiutang. Kemudian, hukumnya menjadi wajib apabila memberikan hutang di saat murokid dalam keadaan darurat. Mohon maaf, ada koreksi. Muqtarid maksud saya, muqtarid adalah orang yang meminjam atau orang yang berhutang. Kemudian hukumnya menjadi haram berlaku pada dua sisi, yaitu pada sisi orang yang hutangi dan sisi orang yang berhutang. Dari sudut muqrid,
Hukum haram berlaku ketika ia mengetahui atau menduga bahwa barang yang dihutangkan akan digunakan untuk hal-hal yang berbau negatif atau untuk berperilaku buruk. Dari sudut orang yang berhutang, berlaku ketika orang tersebut tidak dalam keadaan darurat dan ia tidak bermaksud mengembalikan, atau dari awal ia melihat keadaan dirinya yang sebenarnya tidak mampu untuk melunasinya dari pihak yang menghutangi sendiri, juga tidak mengetahui akan hal itu. Menjadi makruh apabila seorang yang menghutangi mengetahui atau menduga bahwa barang yang dihutangkan akan digunakan dalam hal-hal yang makruh. Sedangkan hukumnya menjadi mubah karena motif yang terjadi di lapangan biasanya karena ditumpangi oleh kepentingan-kepentingan luar. Sebagaimana ketika orang yang menghutangi bertujuan agar ia lebih akrab dengan orang yang dihutangi, atau ia termasuk orang yang tidak bisa memegang uang banyak, sehingga ia merasa khawatir akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Atas permintaannya sendiri, ia mengutangkan kepada orang yang lain yang sebenarnya tidak membutuhkannya. Dalam praktek kehidupan sehari-hari, tentunya muncul banyak problematika dalam melaksanakan utang piutang. Salah satu contohnya adalah Pak Ali adalah seorang pemilik kapal penangkap ikan dengan mempekerjakan beberapa orang. Namun, karena tidak mempunyai modal untuk mengoperasikan kapalnya dan membayar pekerja tetap, Pak Ali terpaksa meminjam modal pada seorang juragan. Sudah menjadi kebiasaan di daerah tersebut bahwasanya dari penangkapan ikan, seorang pemilik kapal dengan latar belakang di atas kapal, separuh dari hasil tangkapan menjadi hak pemilik kapal, dan separuh yang lain dibagi rata antara pekerja dan juragan yang meminjamkan modal, di mana sang pemilik kapal tetap harus membayar hutangnya kepada juragan tersebut. Pertanyaannya, halalkah hasil yang didapat oleh juragan tersebut? Tentunya tidak, karena mengambil keuntungan lebih merupakan salah satu jenis riba dalam berutang piutang. Sekian presentasi dari kelompok kami, ada kurang lebihnya mohon maaf, ada banyak keterbatasan, kami hanya manusia biasa, kesempurnaan hanya milik Tuhan dan kekurangan milik kami sebagai hamba. Sekian dari kami, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.